Oke, kali ini kita akan menyelami kisah yang luar biasa dari seorang revolusioner yang mungkin belum banyak Anda dengar. Namanya Pandita Ramabai dari India. Nah, hidupnya ini jadi bukti yang kuat banget gimana sih keyakinan yang mendalam itu bisa jadi bahan bakar buat aksi sosial yang bener-bener ngubah keadaan dan membebaskan mereka yang tertindas. Dan ceritanya ini langsung membawa kita ke satu pertanyaan yang jujur aja universal banget ya. Pernah nggak sih kita berpikir, gimana caranya penderitaan itu justru bisa jadi sumber kekuatan? Nah, inilah tema besar yang akan kita bedah bareng-bareng lewat perjalanan hidupnya yang luar biasa. Kita mulai dari awal. Seorang revolusioner yang tak terduga. Ya, dia terlahir di dunia yang seolah-olah berusaha membungkamnya. Jadi untuk ngerti kenapa Ramabai ini begitu istimewa, kita harus mundur sedikit dan lihat dulu kayak apa sih dunia tempat dia tumbuh besar, dunia yang, terus terang, penuh penindasan. Coba bayangkan ya, ini India di abad ke-19. Dunia buat perempuan itu keras banget. Budaya patriarki yang kental, kemiskinan merajalela di mana-mana, penderitaan bagi perempuan itu rasanya nggak ada habisnya. Dan yang paling parah, nasib para janda. Mereka itu dianggap nggak punya harapan sama sekali. Nah, Ramabai ini bukan cuma nonton dari jauh loh, dia mengalaminya sendiri. Dia kehilangan orang tuanya dan harus berjuang melawan kemiskinan yang luar biasa parah. Sekarang kita masuk ke bagian dari kepedihan menuju tujuan, menemukan sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Karena logikanya kan, penderitaan seberat itu bisa bikin orang hancur, tapi Ramabai enggak, malah sebaliknya. Semua kepedihan itu justru kayak menyalakan api di dalam dirinya, sebuah dorongan yang kuat banget untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dan inilah momen titik baliknya, ketika dia menemukan imannya, cara pandangnya itu berubah total. Dunia penindasan yang tadinya dia kenal, yang isinya cuma budaya patriarki, kemiskinan, kehilangan, keputusasaan, tiba-tiba dia lihat dari kacamata yang beda. Dia menemukan ada yang namanya kasih ilahi. Dia sadar akan martabat manusia, dan yang terpenting, dia menemukan harapan yang sejati. Ini benar-benar jadi katalis yang mengubah hidupnya. Dan ayat ini, dari Lukas pasal 4, jadi semacam kompas untuk misinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tiba-tiba, dia nggak lagi lihat penderitaan di sekelilingnya itu sebagai nasib yang harus diterima pasrah. Bukan, itu jadi sebuah panggilan. Panggilan untuk membawa kabar baik, untuk membawa pembebasan bagi mereka yang tertindas. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, iman yang bertindak. Ini tentang bagaimana dia bergerak dari keyakinan pribadi menuju pembebasan publik. Jadi perubahan di dalam dirinya itu nggak berhenti jadi urusan pribadi aja. Justru keyakinan barunya ini jadi semacam mesin pendorong yang membuatnya melakukan aksi nyata, aksi yang benar-benar mengubah dunia di sekelilingnya. Nah, dengan mata yang baru ini, dia jadi bisa melihat dengan sangat jelas apa sih masalah sosial yang paling gawat di sekitarnya. Dan jawabannya adalah ini, nasib para janda dan anak-anak perempuan. Mereka yang dibuang oleh masyarakat, dianggap nggak ada harganya sama sekali. Lalu, apa yang dia lakukan? Ini dia solusinya. Ada 3 bagian. Dia nggak cuma berdoa, tapi dia benar-benar bertindak. Pertama, dia menciptakan tempat perlindungan. Kedua, dia memberikan pendidikan, sesuatu yang dulunya mustahil mereka dapatkan. Dan ketiga, yang paling penting dari semuanya, dia berusaha memulihkan martabat mereka sebagai manusia. Konkret banget kan? Dan ini iman yang bekerja oleh kasih. Ini benar-benar jadi intinya. Buat Ramabai, iman yang sejati itu nggak bisa diam, nggak bisa pasif. Iman itu harus bergerak, harus kelihatan, harus diwujudkan lewat tindakan kasih yang nyata. Konsep ini sering disebut Injil yang hidup. Maksudnya apa? Sederhananya, dia percaya kalau keselamatan jiwa itu harus jalan bareng sama pemulihan kehidupan dan martabat seseorang secara nyata. Jadi iman itu nggak bisa dipisahin dari tindakan. Ngasih makan yang lapar, melindungi yang lemah, ngasih pendidikan buat yang terpinggirkan, itu semua adalah bagian dari imannya. Sebuah iman yang bisa dilihat dan dirasakan langsung. Selanjutnya, keberanian di tengah penolakan. Memilih ketaatan di atas penerimaan. Nah, bisa ditebak ya, apa yang dia lakukan itu kan radikal banget pada masanya. Dia menantang status quo. Dan sudah pasti, dia menghadapi perlawanan yang luar biasa besar. Yang pertama, jelas, perlawanan budaya. Tindakannya memberdayakan perempuan yang menurut budaya saat itu harusnya diam dan nurut, itu dianggap sebagai ancaman. Ancaman buat struktur sosial dan nilai-nilai tradisional yang udah berakar puluhan, bahkan ratusan tahun. Bukan cuma dari para pemimpin loh, tapi juga ada kecurigaan dari masyarakat luas. Banyak yang salah paham sama niatnya.
Dia dipandang dengan curiga, ini orang mau apa sih sebenarnya? Akibatnya, ya pengawasan terus-menerus, setiap langkahnya diawasi, setiap tindakannya dihakimi, tekanannya pasti berat banget. Tapi yang luar biasa adalah semua itu nggak bikin dia mundur sama sekali. Dan kutipan dari kisah para rasul ini sepertinya benar-benar merangkum prinsip hidupnya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di tengah semua tekanan itu, pilihannya sangat jelas. Dia nggak cari tepuk tangan atau penerimaan dari manusia. Ketaatannya adalah untuk Tuhannya. Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir, warisan pembebasan. Ini tentang dampak abadi dari sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk orang lain. Jadi, apa sih warisan yang dia tinggalkan? Wah, perjalanan hidupnya ini ngasih kita beberapa pelajaran yang kuat banget. Ada 3 pelajaran inti dari kehidupan Ramabai. Pertama, iman kepada Kristus itu memerdekakan. Imannya membebaskan dia dari rasa takut dan belenggu penindasan. Kedua, kasih Kristus itu memulihkan. Kasih yang dia rasakan itu yang mendorong dia untuk memulihkan martabat orang lain. Dan yang ketiga, ketaatan kepada Kristus itu bisa mengubah dunia. Ketaatannya yang gak pakai kompromi itu, terbukti, punya dampak yang luar biasa. Dan ayat penutup dari Yakobus ini kayaknya pas banget untuk merangkum seluruh misi hidupnya. Ibadah yang murni di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi apa yang dia lakukan itu bukan cuma kerja sosial biasa, itu adalah wujud ibadahnya. Sebuah ibadah murni yang secara langsung menyambungkan keyakinan dengan aksi nyata bagi mereka yang paling butuh bantuan. Nah, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Cerita Pandita Ramabai ini seolah menantang kita semua untuk bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan untuk mengubah sebuah keyakinan menjadi sebuah tindakan nyata yang bisa membawa perubahan?